Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atas nama Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, berterima kasih kepada seluruh yang sudah mendukung terselenggaranya acara Hari Santri Nasional MWC NU Tambora tahun 2025. Tanpa kebersamaan, tanpa kekompakan, tentunya tidak akan berhasil kegiatan kita. Maka kita harus merawat kekompakan kita ini, kita harus merawat kebersamaan kita ini untuk Tambora yang lebih baik lagi tentunya. Dan mudah-mudahan semua yang sudah berpartisipasi sekecil apapun, baik tenaga, pikiran, dan juga harta, mudah-mudahan kesemuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur dapat menghadirkan tokoh nasional, beliau ulama kebangsaan yang sangat luar biasa, mampu dapat hadir di Tambora. Ini artinya menjadi pemicu kita, semangat kita untuk terus berdakwah dalam bimbingan Nahdlatul Ulama ke depannya. Kalau hari ini, hari santri ini, kita dapat menghadirkan beliau, maka tahun depan kita tentunya akan bisa lebih besar lagi menghadirkan tokoh-tokoh nasional, supaya kita paham tentang Nahdlatul Ulama, supaya kebersamaan kita bersama Nahdlatul Ulama kemudian bisa menjadi maslahat berkat umat, terutama di Tambora. Maka sekali lagi, kumpulnya para majelis-majelis taklim yang ada, dan nanti sebentar lagi kita akan punya muslimat, maka insya Allah kehadiran muslimat yang baru, fatayat yang sudah kompak, agar Nusa, Ansor yang sebentar lagi akan PKD, maka cari KTP Tambora yang siap akan menggerakkan, mengawal kiai-kiai Tambora. Rantingnya, anak-anak rantingnya yang semangat, ayo kita pupuk dari sekarang. Tahun 2026 kita wajib pintar, wajib kaya, dan wajib menang. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, salam kompak kebersamaan. Tanpa kebersamaan kita tidak bisa duduk bersama seperti ini. Dan juga terima kasih kepada guru-guru kami, semuanya, sesepuhnya yang sudah membantu kami untuk terus mendorong doa, semangat spiritnya mudah-mudahan menjadi bekal untuk terus semangat dalam fastabiqul khairat, dalam rangka memaslahatkan umat, wabil khusus warga Nahdliyin di Tambora. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berperang aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara.
Terima kasih dan kami persilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadirat ulama wal masyayikh, Kiai Bagus Afif, Kiai Yusuf, Kiai Arifin, dan para kiai yang lain, pengurus MBCNU Tambora, seumur umur baru kesini saya, seumur umur. Pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak KUA, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan, kata benda. Kata kerjanya anas. Gak usah berbanding, anas itu aja. Adjektifnya kalau maskulin anis, gak usah Baswedan, anis sudah aja. Kalau feminin anisa. Anas, anis, anisa, insan, maknanya harmoni, akrab, saling mendukung, saling menyempurnakan. Maka manusia adalah makhluk sosial. Makhluk tidak bisa hidup sendirian. Konglomerat, Pak Abuan misalkan, Pemimpin misalkan, hidup sendirian nggak bisa. Kiai besar Islam hidup sendirian nggak bisa. Jenderal hidup sendirian nggak bisa. Paham tidak? Saya ingin minum teh satu cangkir, pasti saya minta tolong pada jutaan manusia. Percaya tidak? Saya ingin minum teh, berarti harus ada yang menanam teh. Teh bisanya subur, harus ada pupuk, berarti harus ada pabrik pupuk. Sudah dipanen, dikarungi, harus ada pabrik karung. Dari karung diangkat ke mobil, harus ada yang bikin mobil. Mobilnya bensinnya kosong, harus ada Pertamina. Berapa? Hitung belum? Hitung belum? Mobilnya kempes, harus ada tambal ban. Kemudian sampai ke pasar, dikantongin, dipakai, diplastikin, harus ada pabrik plastik. Setelah itu saya beli teh, bawa ke rumah, harus ada air panas, harus ada kompor, harus ada teko, harus ada cangkir, harus ada gelas, harus ada pabrik cangkir, pabrik gelas. Itu belum berapa? Berapa orang itu? Apalagi tehnya ingin manis, harus ada pabrik. Pabrik gula dari kebun, harus ada kebun. Berapa orang itu? Berapa juta orang itu? Insan. Kita orang Jakarta, gak usah bergaul dengan orang Jawa Barat atau Sumatera, cukup Jakarta, gak bisa. Kita Indonesia, gak usah kenal dengan luar negeri, dengan Singapura, dengan Malaysia, Amerika, gak usah, dengan Jepang, gak bisa. Sebaliknya, Amerika, Jepang pun butuh kita, gak bisa sendirian. Itu namanya al-insan madaniyun bil taba'. Manusia itu adalah makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia satu-satunya makhluk yang dipercaya oleh Allah mengemban amanah. Mengemban apa? Maka manusia ini, walaupun yang cantiknya ada, yang gak cantiknya banyak.
yang kucilan, kuning pinggiran sih ada, yang bulat gitu pekekel bulat ya ada banyak, yang ganteng ada, yang pesek banyak. Tapi makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada malaikat. Saya enggak. Malaikat diserahin bank dari tentu mandiri, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Enggak, bubar banyak bangkrut malah. Malaikat diserahin universitas dari rektor, bisa nggak? Enggak. Malaikat jadi gubernur, bisa nggak? Enggak. Bukan lagi itu bisa cuma bertanya marrobuka, baman nabiuka, mama diuka, ya sudah jadi tumpang mandiri, gak bisa. Malaikat Israel bisanya cuma nyabut nyawa, titik. Suruh bangun jalan tol, bangun bendungan, bangun bukit gitu, gak bisa. Paham tidak? Apalagi malaikat Israfil nganggu sampai sekarang, banyak bukan trompet, diem aja, nunggu perintah, tiup trompet, datang kiamat, sekali tiup bangkit dari kuburan. Sekarang nganggur masih. Kalau malaikat lihat perempuan cantik, kira-kira siapa enggak? Ya, bangkit dunia ini, gak ada keturunan. Jadi manusia satu-satunya makhluk yang dipercaya oleh Allah menjadi mandatarisnya, khalifahnya Allah di muka bumi, diberi perangkat namanya hawa nafsu. Apa namanya? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, Noah. Takut kalau tidak mampu menjalankan amanah dari Allah, manusia menerima. Padahal innahu kana zaluman jahula, manusia itu mempunyai kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar, jahulan, sangat bodoh. Kalau kurang ajar, zalim. Kalau zalum, kurang ajarnya pol. Kalau bodoh, jahil. Kalau jahul, bodohnya pol. Ini jahul namanya. Nah, oleh karena manusia punya kecenderungan zalim dan jahil, kurang ajar dan bodoh, Allah menurunkan hidayah, yaitu agama. Apa? Agama diturunkan oleh Allah kepada kita agar kita tidak zalim, tidak kurang ajar. Paham? Nanti ada yang tanya, Cina itu negara Cina gak bertuhan kok, gak ada korupsi di sana. Gak bertuhan padahal, ini gak ada korupsi, gak ada penyimpangan, ada pelanggaran, yang korupsi langsung bunuh. Sekian ratus juta korupsi, langsung tembak. Sini kemarin guys, tenang-tenang aja. Kenapa itu? Itu namanya karakter, watak namanya, bukan masalah agama sebenarnya. Walhasil, agama diturunkan oleh Allah agar kita betul-betul menjadi manusia, makhluk yang harmonis, yang tidak zalim dan tidak bodoh. Paham? Oleh karena itu, agama merintah kita agar ada akidah, ikatan dengan Tuhan. Akad itu ikatan, akad nikah, ikatan adalah hubungan jadi sah. Akad jual beli antara pemilik dan pembeli ada ikatan jadi sah. Akad dengan Allah namanya akidah. Bukan hanya katanya saya beriman pada Allah,
Masa katanya? Paham? Itu namanya akidah namanya. Oleh karena itu, yang namanya iman bukan hanya hafalan, hanya dihafal. Allah punya sifat 20 dihafal, bukan. Tapi mari kita jadikan kita ini ada ikatan dengan Allah. Nah, satu. Yang kedua, syariat. Dan apa? Aturan, ritual. Tanda bahwa kita beriman, sholat 5 waktu, puasa, Ramadan, zakat 25%, haji dan umroh bagi yang mampu. Itu tanda, simbol bahwa kita beriman. Iman nggak kelihatan, iman ada di hati. Akidah di mana? Di hati. Tanda kamu beriman, sholat. Tanda dia beriman, zakat. Tanda dia orang beriman, haji dan umroh, puasa Ramadan. Syariat merupakan ritual, rutinitas bagi orang yang beriman. Ya, selesai. Yang kedua, supaya manusia tidak bodoh, maka Allah menurunkan takofah dan hadarah. Apa? Takofah apa? Pendidikan. Coba Rasulullah SAW buta huruf, hidup di tengah-tengah masyarakat yang buta huruf, biadab, jahiliyah. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Artinya, kalau kamu mau benar harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Kamu mau benar dagang bagian ilmu perdagangan. Kamu mau benar membangun jalan tol, jembatan, lapangan terbang, apa pelabuhan, dengan ilmu teknik sipil. Kamu mau benar berpolitik dengan ilmu politik. Kamu mau benar beragama berilmu agama. Paham? Orang kalau tidak berilmu, kalau tahu benar, kebetulan itu. Tapi supaya benar terus standar dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ngomong ini, yang menyampaikan Nabi Muhammad, beliau sendiri tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, tidak pernah baca-baca kitab, baca-baca, tidak pernah bergaul dengan orang luar negeri, tidak punya pengalaman apa-apa. Tiba-tiba menyampaikan, kalau mau benar kita berilmu. Ya Allah, mengagetkan itu. Nabi Muhammad yang ummi buta huruf, yatim piatu, tidak punya pengalaman apa-apa, tidak pernah jadi orang demonstrasi, tidak pernah, ketua LSM tidak pernah, aktivis wartawan bocah tidak pernah. Tiba-tiba mengatakan, ente mau benar, kita mau benar dalam hal apa saja, ada ilmu pengetahuan. Mencenangkan itu. Oleh karena itu, hawa nafsu kita, ambisi kita, kalau kita arahkan dengan niat yang baik, tujuan yang benar, maka menjadi baik. Saya harus pintar, misalkan saya harus lulus sekolah, niatnya baik, tujuannya baik, caranya benar, maka bukan hawa nafsu namanya, tapi namanya himmah. Apa namanya? Saya harus menang. RT, RW, lurah, camat, komandan, kepala, ketua, imam, direktur, harus saya capai. Kalau niatnya benar, caranya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Bukan hawa nafsu, bukan hawa nafsu. Tapi apa namanya? Bung Karno, saya harus menang. Indonesia merdeka lawan Belanda, lawan Jepang. Ya Mas Ali, lawan fatwa, lawan nikah, lawan Brigjen Malabi, lawan sekutu di Surabaya. Kita harus menang. Namanya apa namanya? Bukan hawa nafsu, bukan nafsu. Orang yang paling hikmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi du himami. Muhammad
Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang menangan, selalu menang. Perang Badar 314 orang Islam melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di Madinah paling cuma ada 800 orang Islam menang. Fathu Makkah menang. Perang Taif menang. Perang Hunain menang. Perang Mekah menang. Perang Bani Mustalik menang. Coba Rasulullah. Perang Uhud lalu kalah. Awalnya menang. Nabi menugaskan 16 orang di atas gunung Uhud, pegang panah, jangan bergeser, jaga. Nah, 16 orang ini melihat di bawah teman-teman yang menang, dia diem aja, dia apa itu? Jaga pak, jaga di atas gunung pegang panah, di bawah teman-temannya menang, jadi dia ingin ikut bergabung ke bawah, sama-sama dengan temannya di bawah. Nah, begitu 16 orang turun dari gunung, Khalid bin Walid, Amr bin As waktu itu belum masuk Islam, mau ada kelemahan, berputar naik gunung Uhud, nyerang di atas gunung, umat Islam kalah. Nabi Muhammad patah giginya satu, terjebak di lubang, di benteng 10 sahabat yang mati 6. Benteng Rasulullah itu termasuk Abu Dujana mati bentengnya Nabi Muhammad. Talha bin Ubaidillah badannya penuh dengan panah akan diangkat Rasulullah, ditangkis dengan badan dia. Itu perang Uhud, jadi kalah perang Uhud. Awalnya menang, tapi pasukan yang jaga di atas gunung 16 orang mengkhianati perintah Rasulullah, jadi dia kalah. Walhasil Nabi Muhammad orang selalu menang. Pernah dinasihati oleh pamannya, Muhammad, kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu dakwahnya ya, berhenti dulu dakwahnya. Saya sama kawan aja gimana kira-kira? Kamu akan dibunuh, akan berhenti dulu ATDM-nya atau ngajar madrasah ini, berhenti dulu akan dibunuh kamu itu. Gimana ya? Langsung berhenti ya? Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atul hadzal amr ma taraktu hatta ariduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu enggak itu? Begitu tidak? Jangan begitu enggak? Masih kalah terusan. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan di bawah, kamu jangan hina di bawah. Wa antumul a'laun, kau di atas jadi pemimpin. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul orang menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo, menang itu kalah terus sampai kalah terus. Nah, namanya membangun peradaban, namanya amanah juga. Malaikat nggak bisa, malaikat nggak bisa ini. Kita maju apa? Universitas maju, pendidikan maju, akhlak maju, ketertiban, disiplin, taat undang-undang maju, pemerintahnya maju, rakyat juga maju. Dengan namanya amanah dari Allah supaya kita tidak kurang ajar dan tidak bodoh. Paham? Terakhir, kita
dan sejahtera. Jangan al-mati meninggalkan dzurriatan di'afan yang larat. Jadi kaya itu wajib, larat itu dosa. Ayo, kaya, larat. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas shalihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, timah, minyak, gas, mangan, boksit, granit, uranium, inten, berlian, emas, apalagi biji besi, itu tembaga untuk hamba-hambaku yang soleh. Kalau saya lihat orang kaya di Indonesia, nggak ada tuh yang nama Solikin, nama Jumati nggak ada. Yang ada Prayogo Panestu, Bungkil Hartono, Antoni Salim, Anoto, Wirmat, nggak ada Solikin, Jumati. Kadang-kadang punya pom bensin 2 stok. Padahal kata Allah, kekayaan alam ini saya sediakan, saya persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Paham? Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, kaya, sahabat kaya dan Noman dan dermawan, pernah sedekah gandum entah berapa karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sahabat, orang pilihan itu sahabat, sodakoh 700 gandum diangkut dengan 700. Ayo, ibu pernah sedekah berapa ratus? 800 karung. Kenapa? Karena kaya. Apa lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan nama itu, dengan orang Baghdad, waliullah. Ziarah kubur, coba. Kalau terjadi ziarah kubur, nggak kayak kita SAG, kalau ziarah kubur SAG, sarjana alam. Kalau Al-Jailani waliullah, ziarah kubur di Mesir, kuburannya Imam Syafi'i. Ya, namanya Dusun Pusat di Kairo, pinggiran Kairo, Mesir. Setelah selesai tahlilan, melihat penduduk Dusun Pusat lantaran banyak yang tidak punya rumah, Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan kepada penduduk yang tidak punya rumah di sekitar kuburnya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada berbang tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Abdul Qadir Jailani itu wali kaya dermawan. Kira-kira bapak wali bukan? Kaya tidak? Dermawan apa pelit? Gak ada gunanya tidak. Orang soleh bukan, orang kaya tidak. Dermawan tidak, ngapain? Bikin sesek Jakarta aja. Tuh, jadi kaya itu baik. Di Mekah ada Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Nah, saya kebetulan di Abdul Baraban. Waktu saya di sana, santrinya 700. Ditanggung, kiainya nanggung santrinya, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Saya pernah ngantar Gus Dur bertamu beliau, pulang Gus Dur kasih uang, nggak tahu saya berapa jumlahnya, pokoknya saya pun dikasih, saya ngantar pun dikasih sirbulian. Coba, Kiai Habib malah ngasih tamunya, ada di sini, ada di sini. Kaya. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU sampai ke Palembang. Coba orang Jombang sampai ke Palembang tahun 35, tahun 36 lah. Jumpa dengan Kiai Kamil Soleh berdiri NU di Palembang. Menes Pandeglang jumpa dengan Kiai Abdurrahman berdiri NU di Menes, di Banten. Pagentongan Bogor, Ajinan Barat, Abdul Hamid
Suami jadi NU di Bogor, Betawi Guru Marzuki Cipinang jadi NU di Betawi, Cirebon Kiai Abbas Buntet, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Bamasun, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Hasan, Lombok Tengah Kiai Hasan Kiai Faisal, itu Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU tanpa proposal. Tanpa apa? Ini proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj, ini betul nih, saya benar di kitabnya ada. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang laki-laki bangkit dari kuburan, tinggi besar, kokoh, tinggi besar. Setelah didekati, mukanya bolong dari dagingnya. Rasul kaget, tanya pada Jibril, "Penuhnya Jibril itu siapa tuh Jibril? Orang gagah tinggi besar, mukanya bolong." "Oh, itu umat antum yang rajin bikin proposal." Makanya coba itu mandiri, jangan minta-minta, mandiri. Siap? Harus kaya itu kaya melarat. Bangun masjid pakai duit, madrasah pondokin anak santren pakai, menghormati tamu, guru atau kiai atau mertua pakai, menolong tetangga kesusahan pakai, menyempurnakan rukun Islam, haji dan umroh pakai. Kalau Islam harus kaya, harus pintar, harus menang. Ayo, saya harus menang, saya harus pintar, saya harus kaya. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya sifat jujur. Selama hidupnya tidak pernah bohong satu kali pun. Ada yang ngomong yang wajib jujur Nabi Muhammad karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi udah bohong. Nabi Muhammad wajib jujur. Kalau nggak jujur sekali dia bohong, Allah melaknati Nabi Muhammad. Allah menurunkan laknatnya. Nabi Muhammad gak pernah bohong, gak pernah manipulasi, gak pernah nipu orang, jujur. Yang wajib jujur Nabi Muhammad karena Nabi. Kalau saya bukan, jadi nih sifat sidik jujur sangat prinsip sekali. Gara-gara sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang, PT Timah 10 tahun 300 triliun, bukan miliar, bukan. Berapa? 300 triliun. Pertamina 5 tahun dari tahun 2012 sampai 2023 256 triliun. Kominfo Menteri Palete itu 8 triliun. Indosuria 72 triliun. Nadiem Menteri Pendidikan 9,9 triliun. Yakut apa kayaknya sidik hilang. Absurnya gak usah negara, rumah tangga. Suami tidak jujur, istri ribut, ya enggak? Istri tidak sidik, suami kira-kira yang sering tidak jujur, suami apa istri? Yang sering bohong, suami apa istri? Mulai besok jujur ya. Suami jujur pada istri, jujur pada anak, anak jujur pada orang tua, mertua jujur pada mantu, mantu jujur pada mertua, paman, ponakan, kakak, adik semua jujur, maka akan lahir rumah tangga yang husnul muasyarah. Satu kurang
Kenapa nih? Husnul muamalah. Apa? Pejabat jujur rakyat, jujur pada pejabat, majikan jujur pada kuli, kuli jujur pada majikan, guru jujur dengan murid, murid jujur pada guru. Ingat. Apa itu? Namanya husnul muamalah. Apa? Setiap daerah harus begitu semua, maka akan lahir Jakarta husnul musyarakah. Apa? Kapan ya? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya umat tergantung akhlak, bukan agama. Ada orang mau ke Tambora, ditanyakan apa? Orangnya baik-baik enggak ya? Bukan agamanya bukan. Saya mau ke Tambora, orangnya baik-baik enggak ya? Baik-baik, kesana aja, tenang. Gak ada tanya, saya mau Tambora, agamanya apa ya? Partainya apa ya? NU apa Muhammadiyah ya? Enggak. Baik-baik apa tidak ya? Oh baik. Jangan sampai sebaliknya. Saya ke Tambora, di mana? Waduh, hati-hati, malu semua sampai itu. Saya pernah sholat di Masjid Barokah, sepatu hilang. Teman saya beda motor hilang. Ada orang Tambora pinjam uang, ngomongnya 2 tahun belum bayar. Terkenal. Ayo jatuhkan nama itu. Namanya jatuhkan. Itu contoh kecil. Oh contoh besar. Afghanistan, dengar negara itu 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim gak ada. 97% ahli sunnah, 3% syiah. Tapi perang saudara sudah 45 tahun. Bom meledak di jalan, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid, di maulid Nabi. Presidennya hafal Quran, namanya Burhanuddin Rabbani, dibunuh kafir, kata Taliban. Ada perempuan nyanyi, dibunuh apa? Perempuan haram nyanyi. Oh jadi nyanyi haram, membunuh gak haram. Sudah ratusan ribu nyawa menghilang. Sama-sama Afghanistan, sama-sama Islam, sama-sama Sunnah Jamaah. Apa itu yang kehilangan? Apa itu? Bukan tauhid, bukan agama, akhlak. Apa? Sebaliknya. Jepang agamanya Shinto, tapi di Jepang tidak ada berantem, tawuran, tidak ada jokopet, jambret, penodong, calo. Ini banyak saru ini. Pejabat tidak ada korupsi di Jepang, bukan takut neraka. Kalau Jepang tidak ada neraka, malu. Kalau saya korupsi ketahuan, saya malu, istri malu, anak malu, mertua malu, kakak, adik, semua famili malu nggak? Bersih. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, ratusan anak Jepang nonton dan ribuan anak Arab nonton. Selesai bertanding, bekas duduknya anak-anak Jepang bersih, satu helai sampah pun nggak ada. Bekas duduknya anak Arab kotor. Ayo, apa itu? Karakter, akhlak. Apa namanya? Bukan agama, bukan. Saya pernah pergi ke negara Mali, 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Syadri, PUI, dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau. Itu di ibu kota Tembakau, tidak ada rumah dikunci, pintunya menjendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo kira-kira Tambora gimana tuh? Agama Islam benar. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012, 6 kota, Adelaide, 6 kota ceramah, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir Sydney di kota. Ceramah di masjid besar. Zuhur, makan siang, sampai asar ngobrol-ngobrol. Setelah asar saya belanja oleh-oleh, besok mau pulang.
Masih beli oleh-oleh, HP lupa. Udah, dia hilang udah. Nanti Jakarta beli lagi ada. Jam 9:30 saya mau tidur. Petugas hotel ketok pintu. Saya buka, ada orang satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya tadi. Aku belanja. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Tambora gimana? Agama Islam semua, agama jamaah semua, itu akhlak. Hancur lagi. Hari mulai besok kan, hari kita perbaiki akhlak kita. Jujur, siap? Insya Allah kalau jujur hidupnya berkah, insya Allah berkah. Walaupun sehari cuma dapat uang 1 juta, berkah. Dapat 10 juta kalau nggak berkah, malah menyebabkan suami istri bertengkar, menyebabkan perceraian. Jadi nggak berkah itu rezekinya. Tapi dapat 500.000, tenang, ketawa ke tinggi, berkah itu namanya. Bercanda, makan bareng, walaupun dengan ikan asin, sambal terasi, jengkol, tapi berkah. Ayam tentrem, damai. Apalagi sehari dapat 100 juta, tapi tiada hari tanpa bertengkar, tiada hari tanpa ribut. Berkah nggak namanya? Berkah nggak? Yang suaminya cari lagi jajan, yang istrinya juga apa? Kopiah sendiri, nggak berkah hidup. Punya anak yang melihat orang tua seperti itu, sudah menjadi anaknya itu. Anaknya melek, sadar, umur 6 tahun dah mulai lihat bapaknya tukang luyur, pulang pagi, ibunya tukang rayap, pulang pagi dengan laki-laki lain, anaknya melihat gimana saja, akan lahir generasi yang tidak berakhlak. Dimulai dari rumah yang tidak berakhlak. Paham? Tapi kalau semua rumah tangga berakhlak, insya Allah ala barakatillah. Oleh karena itu, ayo kita rajin cari uang, rajin cari ilmu, rajin mencari kedudukan atau jabatan. Gak apa-apa, asalnya terbaik, tapi juga tidak pernah melalaikan ibadah. Paham ya? Jam 3 bangun, tahajud, istighfar 100 kali, sholawat 1000 kali, alif lam sajdah 1 kali, yasin 1 kali, waqi'ah 3 kali, tabarok 1 kali, sholawat 1000 kali, asmaul husna 3 kali, pas setengah 5 itu nanti, jam 4. Setelah itu sholat subuh, keluar dari rumah, bismillah, ala barakatillah, mencari ma'isyah, nafkah yang halal. Sampai zuhur, istirahat, makan siang, sholat zuhur, ngopi dulu, rokok dulu, cari duit sampai asar. Istirahat, sholat asar, ngopi, rokok, cari duit sampai maghrib istirahat, ngaji, tahlilan, jamiahan, sholat isya silaturahim, tangga, rokok, merapatkan ukhuwah persaudaraan, sampai nanti tidur setengah 10 jam 9. Insya Allah kalau itu dijaga istiqamah, kalau hidup ente tidak tentram, silakan konflik saya, silakan cari saya. Kalau sudah dilakukan seperti itu tapi nggak tenang hidupnya, setengah 4 bangun tahajud, setengah 5 sholat subuh, habis sholat subuh sarapan cari duit, sampai zuhur, sholat zuhur, makan siang cari duit, sampai asar, habis asar cari duit, sampai maghrib istirahat, jamiahan, oleh Nabi apa-apalah, sampai isya silaturahim, duduk bareng dengan tetangga, dengan tetangga ini, sampai setengah 10 tidur. Kalau tiap hari dilakukan seperti itu, hidupnya tidak berkah, silakan saya kita komplain. Percaya. Insya Allah hidup kita ala barakatillah. Kalau berkah Allah punya anaknya insya Allah jadi orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh berarti kita membangun generasi yang akan datang yang bertanggung jawab.
Jangan sampai generasi yang anak-anak kita akan datang justru malah menghancurkan negara ini. Jadi ya, dengan Hari Santri kita bersyukur dulu Mbah Hasyim Asy'ari menggerakkan masyarakat Jombang, Mojokerto, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Bangkalan siap menghadang nikah Nidrin Indis administration. Ya, maka masyarakat atas fatwanya Hasyim Asy'ari siap melawan sekutu. Memang kita korbannya banyak waktu itu, tapi kita menang. Brigjen Malibi mati, mobilnya ada bomnya. Yang masang bom Brigjen Malibi di Jembatan Merah bukan tentara, tapi santri Teguiren, namanya Harun namanya. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malibi. Begitu meledak, Brigjen Malibi komandan nikah mati, supirnya mati, ajudannya mati. Harun tidak lari, malah ingin tahu seperti apa hasilnya. Dikira mercon apa? Harun pun gugur, tidak lari jauh. Ada lagi santri namanya Asy'ari, Haikal Pak Hotel Orient, hotelnya masih ada hotelnya, hotel Majapahit sekarang namanya. Merobek-robek bendera Belanda, menggantikan dengan merah putih, ditembaki dari bawah, rupanya yang nembak orang pintar rupanya selamat dia, atau kan dia punya batuan turu barangkali, pokoknya selamat lah. Walhasil kita kenang tanggal 10 November Hari Pahlawan Nasional, pada hakikatnya Hari Santri. Bung Tomo atas perintah fatwa dari Hasyim Asy'ari, Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman utus orang bertamu pada Hasyim Asy'ari menanyakan hukumnya membela tanah air. Tanah air, tanah dan air, tanah dan air. Kalau bahasa Jawa lemah bayu, bukan bela agama. Hukumnya membela tanah air gimana? Hasyim Asy'ari mengatakan fardu ain, setiap orang wajib membela tanah air. Itu namanya Hasyim Asy'ari menanamkan semangat nasionalisme. Apa semangat apa? Cinta tanah air. Tapi jangan lupa Hasyim Asy'ari nasionalis religius. Maka ungkapan beliau hubbul watan minal nasionalisme bagian dari iman. Kamu nasionalis harus beragama, beriman. Kamu beriman harus nasionalis, tidak itu. Maka Hasyim Asy'ari seorang ulama, kiai, dan pahlawan nasional. Punya anak Wahid Hasyim, ulama dan pahlawan nasional. Punya cucu Gus Dur, belum. Panjang Khalid, ulama dan nasional. Gadis Arifin, ulama dan pahlawan nasional. Di Timur Tengah nggak ada itu. Di Timur Tengah yang agama saja, yang nasionalis saja. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, nasionalis bukan berjuang agama, berjuang nasionalis bukan berjuang agama. Yang ulama agama saja, tak pernah bicara nasionalisme. Negara tanah airnya enggak. Hasan Banna, Said Qutb, agama saja yang diurus, enggak pernah bikin tanah air. Di kita Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri NU, ulama dan nasionalis. Maka pahlawan nasional. Paham? Hanya di Indonesia. Mujahid dini dan mujahid batoni, berjuang agama dan berjuang kebangsaan, berjuang nasionalis. Itulah Nahdlatul Ulama dan itulah kita, itulah Indonesia. Mari kita pertahankan.